Semangat pagi. Hai, untuk pembahasan yang saat ini agak sedikit berbeda dibanding pembahasan yang lainnya. Kalau orang kan kerap kali diskusi dalam jangka waktu akhir-akhir ini adalah coronanya, virusnya, kemudian juga kegelisahannya, panic attack-nya, dan lain-lain. Cuman pernah nggak sih kita mendiskusikan atau membahas mengenai efek dari pembatasan sosial berskala besar ini pada saat kita harus dirumahkan terus-menerus secara psikologis, gitu loh. Bukan berarti saya tidak mendukung, orang saya sendiri juga di rumah, ini aja syutingnya juga di rumah, tidak, bukan itu. Tapi kita melihat ada hal lain yang mungkin luput untuk menjadi pemerhatian, diperhatikan oleh diri kita maupun lingkungan, bahkan juga untuk orang pada umumnya. Mereka tahu hanya kok gelisah ya, kok merasa tidak nyaman ya, kok sensitif ya. Padahal itu adalah sebuah kondisi secara emosional orang yang berada di sebuah tempat terisolasi dalam jangka waktu rentang yang lama. Itu akan mengakibatkan persoalan tersendiri yang disebut dengan cabin fever. Nah, kita masuk di sini pembahasan mengenai cabin fever tersebut. Cabin fever adalah emosi atau perasaan yang dirasakan oleh manusia, tepatnya adalah perasaan sedih yang ditimbulkan oleh kondisi fisik manusia, mental manusia yang terisolasi berada di suatu tempat dalam jangka waktu kurun yang lama secara terus-menerus. Dengan adanya COVID-19 ini, manusia atau individu seluruh dunia kondisinya sekarang harus diputuskan mata rantai untuk tidak keluar dari rumah. Mereka diminta untuk stay at home, untuk berada di rumah. Namun ternyata muncul persoalan tersendiri begitu semuanya ditutup. Artinya manusia adalah makhluk sosial yang biasanya dia keluar ketemu dengan manusia lainnya. Nah, itu adalah gambaran dari cabin fever itu sendiri. Nah, sekarang kita bahas gejala-gejalanya seperti apa saja sih? Seperti ini. Gejala cabin fever ini tidak sekedar merasa bosan saja, tapi jauh lebih serius dari itu. Beberapa hal berikut ini gejala yang harus diwaspadai selama masa darurat virus corona. Pertama, adanya kegelisahan. Kegelisahan ini dirasakan oleh manusia karena tidak tahu atau batasannya harus kemana dan lain-lain. Jadi tidak bisa diam, ciri-cirinya bergerak ke sana kemari tapi tidak tahu tujuannya jelas seperti apa. Kedua, turunnya motivasi. Dia tidak tahu mau rencanain apa. Kenapa? Karena tidak tahu limitnya kapan. Kalaupun diberikan, udah punya rencana di dalam pikirannya, oke, saya akan pergi ke sini, saya akan pergi ke sini, saya akan melakukan A, melakukan B, tiba-tiba diperpanjang lagi. Akhirnya muncul penurunan motivasi, itu disebut dengan demotivasi. Berikutnya adalah mudah tersinggung. Ini yang harus dikontrol, diatur sehingga tidak menjadi mudah tersinggung. Karena tadi, kalau misalnya ia tahu how to manage stress, itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak tahu bagaimana mengelola tekanan yang hadir, mengakibatkan dirinya menumpuk sehingga ada masalah dikit langsung bereaksi. Itulah yang memunculkan di dalam rumah muncullah konflik-konflik di antara pasangan atau ibu dengan anak yang mengakibatkan pelampiasan kepada makhluk yang lebih lemah. Jadi korban di sini adalah anak. Kemudian mudah putus asa. Jadi melangkah itu kayaknya benar gak sih, yakin gak sih berakhir nih, yakin gak sih gitu loh. Itu mengakibatkan mudah putus asa. Jadi kalau misalnya dalam bekerja mau memulai usaha akan menimbulkan persoalan tersendiri. Saya mau mulai usaha, bener gak sih orang-orang udah mulai beli? Jangan-jangan enggak. Mau buka usaha kuliner, nanti gak ada yang beli. Mau buka jualan baju, toko baju dan lain-lain, nanti gak ada yang pergi. Di mall semuanya, akibat ini mengakibatkan mudahnya putus asa. Kemudian sulit berkonsentrasi. Kenapa sampai sulit konsentrasi? Karena fokusnya tadi tidak dapat dipengaruhi oleh pemikiran yang dipikirkan,
tapi tidak tahu solusinya apa. Perasaan-perasaan yang dirasakan tapi tidak tahu bagaimana mengeluarkan. Perasaan dan pikiran yang tidak stabil mengakibatkan manusia sulit fokus. Kalau sulit fokus, maka mengakibatkan berbagai macam kendala pada saat bekerja. Ini mengkhawatirkan. Kalau misalnya Anda lagi di rumah, megang piring, mudah lepas. Naik tangga, jatuh. Lagi jalan, nabrak. Naruh barang, lupa. Itu hal-hal kecil, ternyata efek daripada kondisi ini tanpa disadari. Berikutnya adalah pola tidur yang tidak teratur. Perhatiin nggak? Kalau kamu semua jadi berantakan pola tidurnya. Kenapa? Karena seperti kebalik-balik gitu loh. Jadi pada saat tidur, bangun kan nggak kerja, ya tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Kemudian malam jadinya karena kebanyakan tidur di siang, akhirnya apa? Melek kan, gitu loh. Matanya terbuka, pikirannya kemana-mana. Nah, itu mengakibatkan kondisi ritme jam biologis kamu berantakan. Efeknya apa? Kamu tidak tahu mau ngapain. Kamu habiskan dengan nonton ya tayangan film dan lain-lain. Tayangan film yang kamu pilih juga ternyata mempengaruhi perasaan kamu. Kalau tayangan film yang kamu tonton mungkin memotivasi, atau kamu mencari YouTube yang mencerdaskan kamu, itu mungkin membawa efek yang baik buat diri kamu. Tapi kalau kamu menyaksikan tayangan-tayangan drama yang menyedihkan, emosi kamu dipengaruhi. Perasaan selanjutnya yang muncul adalah sulit bangun dari tidur. Kalau udah tidur susah banget bangunnya, karena tadi seperti tidak tahu mau kemana. Kalimatnya coba, mau kemana sih kalau misalnya bangun? Maka muncullah banyak tayangan-tayangan yang saya lihat adalah munculnya kalimat generasi rebahan. Kok bisa sih muncul generasi rebahan? Kalau kamu masukkan ke dalam pikiran kamu dan kamu yakinin, bayangin nggak? Nanti kalau kamu selesai dari sini, kamu jadi orang yang males untuk melakukan apapun aktivitas. Karena tadi kan saya generasi rebahan, yang cuman main, cuman megang handphone, games, nonton, tidak tahu mau ngapain dan sambil tiduran. Ini membawa dampak yang serius sekali secara psikologis. Kemudian lemah dan lesu, karena tadi ya lemah dan lesu ini ya dipengaruhi oleh tidak adanya harapan, lemah, lesu, nggak tahu mau ngapain gitu loh. Karena kebanyakan tidur juga mempengaruhi ini loh. Kemudian biasanya orang juga akan sulit percaya pada orang sekitarnya. Tadi karena sensitivitasnya meningkat, sedikit diomongin langsung tersinggung. Overload dengan pemikirannya, ketakutan, kecemasan dan lain-lain. Jadi pas orang ngomong, kayaknya saya nggak percaya lagi deh. Gitulah, muncullah konflik-konflik yang terjadi di rumah tangga. Kemudian nggak sabaran. Kenapa nggak sabaran? Overload, perasaannya penuh karena tidak dilepaskan. Kamu tidak tahu cara mengelola perasaanmu dengan baik. Nah, perasaan yang ditahan ini mengakibatkan kamu penuh. Nah, kalau penuh, dikit gesekan langsung meledak. Nah, yang menjadi perhatian saya yang agak mengkhawatirkan adalah munculnya perasaan sedih. Tadi ya, dominannya adalah lebih ke sedih. Sedih ini kalau tekanan dibiarkan tanpa kamu cari solusinya, kamu tidak bertemu dengan orang yang tepat untuk memberikan solusinya. Misalnya kamu ketemu dengan psikolog, kamu konsultasi dengan psikolog secara online tuh mungkin memberikan solusi buat kamu yang positif. Tapi kalau kamu nahan perasaan kamu terus-menerus sedih kamu, karena tidak tahu solusinya apa, meningkat ke arah depresi. Please, jangan biarkan diri kamu berlarut-larut dengan kondisi tenggelam seperti itu tanpa kamu meminta bantuan siapapun. Karena dampaknya serius, ini dampaknya secara psikologis ini perlu diperhatikan lebih. Jadi sebaiknya cari solusinya dengan baik, tidak dibiarkan. Penting ya, tidak dibiarkan. Nah, sekarang untuk solusinya adalah supaya tidak terjadi cabin fever tersebut, beberapa tips atau hal yang harus kamu lakukan. Pertama,
Membawa dunia luar ke dalam rumah, itu seperti apa sih? Kok bisa sih dunia luar dibawa ke dalam rumah? Harusnya sih nggak perlu ngelakuin itu kalau kamu bisa keluar, maka selesailah persoalan ini. Ingat loh, kok bisa terjadi seperti ini? Karena manusia adalah makhluk sosial. Dan terbiasa semuanya sekian puluh tahun kita punya sosial, kehidupan sosial. Kecuali kamu adalah orang-orang yang introvert ya, orang-orang yang menyukai untuk sendiri, nah gak seberapa persoalan. Tapi kalau kamu orang-orangnya yang bergaul, kamu butuh orang lain, kamu sama ini teamwork, kamu ke kantor, kamu ada aktivitas, nah ini akan menjadi persoalan tersendiri. Biasa ikut pengajian, ada teman-teman arisan dan lain-lain, ini kamu benar-benar sendiri gitu ya, sama keluarga, tapi tidak bersosialisasi seperti biasa pada umumnya. Nah, itu sebenarnya solusi banget, selesai keluar, selesai. Tapi kalau tidak, nah apa yang harus dilakukan? Bawalah yang pertama, bawalah dunia luar ke dalam rumahmu. Membuka jendela. Ini hal-hal kecil, kan dunia luar dibawa. Iya, kamu membuka jendela, menghirup udara, ngebayangin kamu berada di mana, ngebayangin situasi yang indah. Mungkin bisa juga kamu ngeliat gambar, ya tayangan-tayangan gambar, atau kamu ngeliat gambar-gambar yang indah. Jadi berkaitan sama pekerjaan kamu. Misalnya kemarin saya ngeliat dari video-video ada teman-teman yang penerbang atau pramugari. Ini menarik ya. Mereka akhirnya berpenampilan atau berpakaian seperti pramugari di rumah sambil simulasi atau ngasih makan. It's okay gitu loh. Itu nggak masalah gitu loh. Artinya kamu berpenampilan sebagai pilot gitu loh, atau kamu misalnya berpenampilan sebagai seorang lawyer, atau kamu misalnya berpenampilan sebagai, kalau dokter memang lagi kerja kan, tapi untuk profesi-profesi lain nah yang tidak keluar, ini menjadi kendala tersendiri. Kayak misalnya saya sebagai seorang psikolog, motivator, trainer, apa yang saya lakukan? Ya, saya akhirnya ngebuat kegiatan-kegiatan seperti ini supaya saya nggak putus dengan dunia luar saya, kebiasaan saya membawa di dalam rumah saya. Saya syuting di sini, berada di dalam rumah, supaya kegiatan saya yang rutinitas setiap hari, saya bicara di halayak ramai, di kementerian, di semua perbankan, dan dari satu tempat ke tempat lain yang semua orang mempercayai saya, yang setiap saya ngisi beribuan orang, ini saya merasa ada perubahan buat diri saya. Makanya solusi dengan membuat adalah kegiatan seperti ini adalah membawa dunia luar ke tangan saya berada di sini. Berikutnya adalah bisa juga menanam bunga. Nah, misalnya nih, kamu kan dilarangnya perginya jauh, tapi kalau di pekarangan depan rumah kamu boleh dong, atau di belakang rumah kamu, atau aku nggak punya pekarangan, nggak masalah, kamu bisa nanam di pot, ada tanahnya, tanam bunga, kamu siram, kamu ngobrol, kamu foto, kamu diskusi, dan itu adalah pelampiasan dari netralisir emosi kamu tersendiri gitu loh. Kamu misalnya ngelapin daun, kamu kira itu hal yang kecil? Enggak loh. Kamu baik sana tanaman, nah alam semesta pun akan baik sama kamu. Nah ini energinya positif buat kamu juga. Jadi jangan meremehkan loh untuk nanam-nanam, itu penting banget buat kamu. Berikutnya adalah bercocok tanam di rumah. Misalnya nih, aku mau nanam cabai, nah kan it's okay, kamu boleh nanam cabai, lidah buaya, bawang tuh bagus loh, karena kan kemarin sempat katanya harganya sempat tidak stabil, walaupun sekarang udah menjadi stabil ya. Dan kamu bisa nanam bawang, sesuatu hal yang bisa ada manfaat dan kamu pasti seneng banget pada saat itu berbuah. Nah itu adalah secara tidak langsung adalah konektivitas emosi yang luar biasa. Berikutnya, buatlah rutinitas kamu. Jadi jangan berpikir bahwa di rumah stay at home itu it means kamu rebahan. No, tidak. Tapi kalau kamu berada di rumah, membuat rencana kerja, walaupun di rumah nih, iya, kamu bangun tidur bikin perencanaan, hari ini mau ngapain sih? Misalnya beberes kamar, misalnya beberes kamar di breakdown lagi, misalnya tempat tidur, lemari, ngelap, apaan kek, udah dilap lagi aja gitu, sampai bagus, sampai bersih, sampai segala macam. Ada rutinitas yang kamu lakukan, tapi pada saat kamu bangun rutinitas ini, kamu mandi paginya, jadi mandi, jadi seperti biasa aja, rapi, dandan gitu loh. Jadi kayak ada rencana, kayak bener-bener kamu mau ngapain, tidurin anak,
bangun lagi. Kalau misalnya kamu yang kerja terus tiba-tiba harus stay at home, juga melakukan hal yang sama. Jadi kamu seolah kayak berangkat kerja, tapi kerjanya kamu mungkin di meja makan, kamu benar-benar serius, konsentrasi, penampilan rapi. Itu memberikan bawah sadar ya. Jadi pikiran manusia ada pikiran sadar sama bawah sadar. Bawah sadar itu tidak merasa ada perubahan. Dan itu baik buat kamu gitu. Kemudian berhenti di jam 12 istirahat gitu loh. Break dulu, kemudian jam 5 istirahat, jam 5 udah selesai. Berarti kamu udah fokus ganti baju, mandi, udah ngurus urusan rumah. Yang ketiga adalah menjaga komunikasi. Badan Kesehatan Dunia WHO menegaskan pentingnya komunikasi di tengah masa pandemi virus corona ini. Kan di sini ada internet, ada teknologi. Kamu bisa dong komunikasi dengan orang lain, dengan pihak luar, untuk dengan teman-teman kamu, teman arisan, pengajian. Nah, saya juga ngeliat kok ada pengajian online, kemudian ada training online, ada pelatihan online, ada psikologi online. Saya melakukan hal tersebut ya, supaya nggak terputus nih. Jadi komunikasi masih bisa berjalan. Banyak orang, klien-klien misalnya, Mbak ini gimana? Kita akhirnya melakukan pelatihan-pelatihan secara online, dan kami siap untuk hal ini gitu loh. Seperti saya juga siap dengan teman-teman saya dari psikologi, teman-teman psikologi, dengan cara mengadakan counseling online gitu. Jadi nggak perlu ketemu, nggak perlu keluar, bisa tetap berkomunikasi dengan seluruh klien dan orang yang membutuhkan kita. Kemudian ekspresikan sisi kreatif kamu. Setiap manusia itu punya sisi kreatifnya. Jadi ide-ide yang kamu miliki, coba deh kamu tulis paper gitu loh. Apa aja sih kamu punya ide? Misalnya aku pengen bikin ngelukis nih, ya udah ngelukis gitu loh. Mungkin udah sekian lama kamu punya bakat ngelukis, kamu nggak pernah ngelukis, kamu keluarin, nggak masalah. Yang penting halnya positif. Itu namanya produktivitas yang positif. Makanya penting banget pembahasan ini untuk kamu share ke orang lain. Do something produktif yang bisa membuat keadaan kamu lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah berkeringatlah. Berkeringat di sini artinya kamu berolahraga tubuh kamu sehingga mengeluarkan keringat. Dengan mengeluarkan keringat, kamu mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam perasaan kamu dan pikiran kamu. Begitu kamu olahraga, kamu akan merasa seger, bener nggak? Nah, kalau selama ini kamu tidak bisa berolahraga karena kamu terbatas, nggak bisa, takut mau keluar, kamu bisa kan misalnya yoga, misalnya lari-lari di rumah, kali lari kecil atau pakai treadmill bisa, atau misalnya gerakan-gerakan tertentu yang tidak memerlukan lahan yang luas ya, itu juga bisa. Ada beberapa gerakan-gerakan banyak kok bisa kamu lakukan gitu. Itu semua adalah tips yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir perasaan-perasaan negatif kamu. Namun dari semua rangkaian tersebut, yang penting banget adalah kamu bisa mengikuti relaksasi di YouTube saya ya. Itu penting banget karena di situ ada berbagai macam metode untuk pelepasan emosi. Atau kamu juga bisa konseling dengan tim saya psikologi. Di sini ada psikolog handal yang bisa kamu ikutin, pilih di situ, dan ini bisa langsung online tanpa kamu perlu ketemu. Nah, dari semua hal solusi tersebut, penting banget adalah kamu berdoa. Ini bulan Ramadan, kamu bisa melakukan berdoanya lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi, untuk kamu selalu diberi ketenangan. Nah, itu penting banget ya. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini yang seperti kita ketahui bersama adalah bulan yang penuh ampunan. Nah, ini mungkin waktunya kita untuk me time terhadap hubungan kita dengan Tuhan di sini, untuk melihat apa yang telah kita lakukan selama waktu-waktu lalu yang harusnya tidak kita belum lakukan. Nah, kita bisa lakukan di sini hubungan dengan Tuhan, memperbaiki di sini ya tadi. Dan kita sadari juga bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana doa kita lebih bisa didengar dan tidak ada hijab di situ. Jadi gambarannya, cabin fever ini bukan gangguan jiwa, tapi ini situasional dalam kondisi di mana manusia diisolasi, berada di rumah atau stay at home. Nah, ini akan bisa berakhir, nggak bisa berakhir begitu semuanya udah kembali normal. Ini tidak akan terjadi seperti ini. Makanya untuk supaya tidak terjadi cabin fever ini, apa yang dilakukan adalah membawa keadaan di luar kamu, kebiasaan kamu ke dalam rumah.
Yang pertama, kemudian buatlah rutinitas kamu yang jelas seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian menjaga komunikasi dengan orang lain, dengan teman-teman dan lingkungan supaya tetap bersosialisasi. Kemudian mengekspresikan sisi kreatif kamu untuk tidak mati pemikiran-pemikiran kamu, ide-ide kamu yang brilian. Kemudian berkeringatlah, itu hal yang positif. Jadi tetap olahraga, tetap positif, dan dekatkan diri dengan Tuhan. Ini bulan Ramadan, jadi selamat menjalankan ibadah Ramadan yang lebih khusyuk lagi, banyak berdoa kepada Tuhan sehingga hasilnya jauh lebih positif buat diri kita dan lingkungan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum. Mwah.